Shalom. Kedengaran suaraku, Novi? Iya, kedengaran Tante. Kedengaran ya, puji Shalom. Tuhan. Ya, selamat malam semua. Ini mata mau pakai kacamata, ini mau pakai yang kecil, mau pakai yang besar. Aduh, memang kita tidak bisa bersungut-sungut karena Tuhan sudah terlalu baik. Saya kalau mau bersungut-sungut, saya teringat bilang, aduh Tuhan sudah begitu baik. Saya takut bersungut-sungut. Karena kemarin mataku operasi 1 bulan lebih, saya habis itu sembuh, kakiku ini keseleo ini kiri. Jalan kento-kento, pergi fisioterapi, terus saya bilang, aduh kenapa ini kemarin satu, habis satu. Tapi saya bilang, aduh saya bicara sama diriku sendiri, saya harus bersyukur orang lain ada sakit lebih parah dari saya. Jadi kita punya hati bisa bersyukur. Begitu senang ketemu semua malam hari ini, meskipun kita beberapa orang. Malam ini saya mau berbicara tentang didikan Tuhan. Didikan Tuhan bukan untuk teman-teman, tapi untuk saya juga. Kita belajar dari firman Tuhan. Tidak semudah itu kita bicara. Karena berbicara mengenai didikan, semua orang tahu itu mendidik, ya. Berarti ada bimbingan gitu, ada bimbingan. Setiap orang pernah alami itu didikan Tuhan. Kita waktu sekolah ya, kita mulai masuk TK, terus kita mulai masuk SD, SMP, SMA, sampai kita orang sampai lulus. Kalau mau capai kelulusan, orang mau mencapai meraih sebuah gelar sarjana, dia harus dididik, dia harus belajar. Tidak mungkin dia langsung sudah begitu, tidak bisa. Anak kecil baru lahir, dia mulai belajar berjalan, kan biasa dia latih dulu jalan, dia jatuh bangun, kita suruh berdiri lagi. Masa kita bilang begini, tidak usah kau berjalan, kita gendong, kasihan kau dong, kalau kau jatuh terus-terus, kapan itu anak bisa jalan? Jadi dia juga perlu orang tua didik. Anak-anak kita perlu didik supaya dia jangan jadi anak-anak yang tumbuh sembarangan. Supaya dia tahu sopan santun, bagaimana dia hidup berkeluarga, bagaimana hidup di sekolah, bagaimana dia punya kehidupan dengan orang ke depannya. Itu semua perlu didikan. Ya. Jadi memang masuk dalam didikan itu pasti ada tujuan. Orang sekolah ada tujuan supaya saya raih gelar sarjana. Akhirnya apa? Saya mau bekerja. Ya, saya mau sukses. Pasti harus didikan. Kita mau tinggal di rumah terus nanti kita dapat sarjana. Siapa mau kasih kita sarjana? Paling Ibu Soc yang kasih saya sarjana. Kalau saya duduk di rumah Ibu Soc. Semua pasti belajar. Saya bisa sampai ini, itu juga saya belajar. Dan itu didikan, masa sekolah pendidikan, masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kalau kita sekolah, kita belajar, kita sendiri bertanggung jawab. Kita harus konsentrasi pada kita punya pelajaran. Ya? Kita harus, pikiran-pikiran kita harus fokus. Ya? Cara pandang kita harus fokus. Kita mau belajar. Karena memang harus demikian. Seseorang untuk meraih keberhasilan. Jadi semacam resep itu. Kita harus belajar. Kita harus mau dididik. Kalau tidak mau dididik, ada orang kan suka bolos-bolos sekolah. Tidak mau sekolah. Dia akhirnya kan susah, dia mau kerja juga susah. Karena bagaimana dia mau berhasil. Dalam dunia sekuler, itu yang tadi terjadi sama dengan dunia kerohanian kita. Seorang Kristiani, dia harus masuk dalam didikan sekolah rohani. Kita masuk dalam didikan sekolah. Makanya malam hari ini saya bilang didikan Tuhan. Sebenarnya lebih cocok terimalah didikan Tuhan. Ya? Lebih cocok. Hidup kekristenan ini diibaratkan dengan kita masuk dalam perlombaan. Ya? Ada tujuan yang harus kita capai, yaitu garis finish. Ada tujuan akhir yang kita harus capai. Orang kalau berlomba, bukan berlomba sembarang. Dia pasti ada tujuannya untuk berebut kemenangan, untuk rebut mahkota. Kita juga. Kita harus masuk dalam latihan yang keras. Ya, orang kalau masuk itu ikut olimpiade, dia masuk karantina ya. Dia dididik, dia diatur, tidak boleh makannya diatur, tidurnya diatur.
latihannya diatur. Jadi memang dia di konsentrasi. Harus begitu. Memang latihan dia tidak nyaman, tetapi demi untuk meraih kemenangan. Kita juga demikian. Makanya malam hari ini saya ambil dari bacaan Ibrani 12. Sebenarnya itu dari ayat 1 sampai 17. Saya akan ambil, kita baca dari ayat 1 sampai dengan 8 saja. Itu perikopnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, belum sampai mencucurkan darah. Jadi kita belum sampai seperti Tuhan Yesus. Kita sudah mengeluh banyak sekali. Kita sudah ngomel, kita sudah marah-marah orang di pinggir. Belum sampai mencucurkan darah. Oh, kita melawan kita punya kedagingan, belum sampai demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saya sampai situ saja. Karena ayat renungan kita malam hari ini saya ambil dari ayat 5 dan 6. Ya, mengenai didikan Tuhan. Kita lihat Tuhan mendidik, dibilang di mana ada ayah yang bapak yang tidak menghajar anaknya. Sebelum lanjut saya ada satu cerita. Dikatakan begini judulnya, cambukan Tuhan menyakitkan, ya, namun menyembuhkan. Amin. Menyakitkan tetapi menyembuhkan. Ada satu cerita, mungkin semua sudah pernah dengar. Ada seseorang dia berjalan di padang gurun. Dia lihat ada seorang gembala dengan banyak domba-domba di sampingnya. Lagi duduk-duduk di padang gurun. Ini bapak ini bertanya, Pak Gembala, banyak dombanya? Iya banyak. Kenapa ada satu domba yang terbaring lesu? Tahu? Kenapa dia? Oh ini dia sakit, lemah. Kakinya lagi dibalut. Kenapa? Karena domba ini dia terlalu nakal. Dia tidak pernah dengar kalau saya bicara. Kalau gembala kasih kode, dia lari sendiri. Kalau gembala bilang kanan, dia lari ke kiri. Terus dia suka lari-lari ke apa yang terjal di lembah-lembah yang di pinggir-pinggir curam. Kalau dia jatuh yang berbahaya, jadi saya mesti tarik dia dengan tongkat. Saya pukul kakinya, sengaja pukul kakinya, ajar dia supaya dia mau mengerti. Jadi ya kasihan dong. Terus dia bilang ini hari pertama saya pukul dia, saya kasih makan, dia tidak mau makan, dia meraju, dia tolak. Saya kasih makan hari kedua, dia tidak mau juga. Hari ketiga saya taruh makanan, dia mulai makan sedikit, dia mulai. Dan hari selanjutnya malah dia menjilat tangan saya. Saya kasih makan, dia jilat tangan saya. Itu tandanya dia sudah menyerah. Dia sudah mengerti, oh saya tidak mau nakal lagi. Jadi sesudah kemudian, ini domba ini yang paling pintar. Kalau gembala bersuara, dia duluan yang paling maju. Karena dia sudah
dengar, dia sudah takut karena pernah dididik, kakinya sudah pernah encok. Makanya cerita ini barangkali menggambarkan kita ya. Kita kan bandel. Sudah Tuhan sudah tegur, cukup telinga, kita masih buat lagi yang sama. Masih terus kita melakukan yang sama. Tadi waktu penyembahan saya teringat, saya bilang, aduh Tuhan, saya ini pikiranku kadang-kadang ada dosa, hatiku ada dosa, mulutku juga ada dosa. Ampuni Tuhan. Karena dari mulut yang satu tidak bisa keluar berkat dan tidak bisa keluar kutuk. Kita belajar hari lepas hari, kita jatuh bangun. Tetapi itu yang Tuhan mau. Jadi dari Ibrani ini, kalau kita bisa catat saja, kita tidak usah baca ayatnya. Di 1 Korintus 9:24 itu berbicara mengenai perlombaan. Ya. Catat saja supaya pulang bisa baca. Kita masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi kita ini sebenarnya diwajibkan berlomba. Bukan mau-maunya saya mau berlomba atau saya tidak mau. Tidak bisa. Kita memang dipilih. Kita dipilih oleh Tuhan. Tidak banyak orang yang dipilih loh. Kita dipilih, jangan kita sombong, kita diwajibkan berlomba. Ya. Jadi kita semua harus ikut berlari dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi dari bacaan di ayat 5 dan 6 itu, ya, sebelum itu kan kita bisa baca di Ibrani 11 mengenai saksi-saksi iman. Ya? Kan tadi dikatakan di ayat 1, kita banyak saksi yang melihat kita. Itu saksi, ada orang-orang kudus yang sudah tidak ada, yang mereka pernah perjuangan dalam iman mereka, itu kita menjadi contoh bagi kita. Atau kita juga ada orang saksi hidup melihat kita, melihat kehidupan kita sehari-hari. Itu anak Tuhan. Oh itu Yeni, oh itu Novi. Ada orang mata-mata yang menjadi saksi. Kita juga harus menjadi saksi. Makanya kita ikut dalam perlombaan ini, bukan main-main. Kita bukan anak-anak sembarangan, kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Amin. Nah, makanya jadi kita ikut ini, dikatakan kita masuk dalam perlombaan, kita harus tanggalkan beban-beban kita. Masa orang berlari mau bawa tas, mau bawa ransel? Tidak mungkin. Orang berlari dia mesti pakai baju yang simple, sepatu yang cocok, ya. Tidak ada bawa apa-apa. Tidak bisa bawa-bawa itu termos air minum. Tidak boleh kalau kita lomba lari. Harus tanggalkan semua. Beban-beban dan dosa kita. Kalau kita mau berlari di dalam perlombaan Tuhan, kita mesti hari lepas hari kita lepaskan beban kita. Tuh, beban kedagingan kita itu harus kita lepaskan. Karena memang sulit untuk melepaskan beban. Tidak semudah itu. Meskipun kita sudah ikut Tuhan Yesus. Jadi itu kira-kira ayat 5-6 tadi kita sudah baca itu, dan sudah lupakah kamu atas nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Jadi kita ini, Tuhan anggap kita ini anak-anak. Kita memang bukan dianggap, kita adalah anak-anak adopsi, kita sudah masuk anak-anak kerajaan Allah. Begitu kita dibaptis, kita menerima Tuhan Yesus, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Nah, kehidupan kita, ingat sekali lagi saya katakan, kehidupan kita bukan sembarangan. Tetapi kita hidup ada aturan mainnya. Nah, itu yang mungkin kita sulit. Ya. Kalau kita menghadapi persoalan tantangan dari luar, kita susah mau tolak. Karena ini hari ada tantangan, besok mungkin lain, besok lagi. Kita susah, kita tidak bisa pilih-pilih itu masalah, itu nanti saya mau, tidak bisa. Tapi kita harus bisa tolak tantangan dari dalam kita. Yaitu apa? Kita harus kuatkan, kita punya kekuatan dalam. Iman kita harus kita tambah-tambahkan. Dewasakan iman kita bertumbuh. Supaya kita kuat untuk menghadapi tantangan. Kita harus tanggalkan dosa. Kalau kita mau berlari. Jadi dikatakan jangan heran. Saya rasa ada perlu saya baca di 1 Petrus 2 dikatakan, saya akan baca 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Oh, Pak Tony tidak tayangkan. Oh, ada. 1 Petrus 4. Ya, 1 Petrus 4. Maju lagi. Ya, tadi. Ya.
Ini. Tadi di atas tuh yang saya kasih tahu, tidak tahu ke kamu bahwa ada gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa supaya kamu memperolehnya. Yang kedua itu 1 Petrus 4, 12, 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Terima kasih Tony. Kita lihat tuh firman Tuhan yang katakan bahwa disuruh bersukacita. Dikatakan begini, jangan heran kalau ada nyala api, ya orang yang sudah mengalami Kristus, dia sudah tahu kalau ada tantangan. Oh iya, jangan kita terlalu bilang, aduh saya susah sekali, sulit sekali. Jangan heran, akan ada ujian bagi anak orang percaya. Ada didikan dari Tuhan. Jadi kita lihat, jangan heran. Saya kasih tunjuk ayatnya, karena kalau kita berbicara tanpa ayat, berarti kita berbicara tidak ada bukti. Ya, berbicara harus ada ayat pendukung. Nah, sekarang bagaimana caranya kita merespon didikan dari Tuhan? Bagaimana caranya kita merespon didikan dari Tuhan? Yang pertama, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak? Tadi kan kita sudah baca. Saya tidak akan baca lagi. Ya. Jadi begini, Tuhan menghajar kita mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Bukan untuk membinasakan kita, tetapi untuk mendidik kita. Nah, Tuhan punya banyak cara untuk mendidik anak-anaknya. Ya, Tuhan memberikan peringatan demi peringatan. Karena kita adalah anak, orang tua akan mendidik anak begitu. Kalau dia pulang jauh malam, tegur, dia tidak mau dengar, ditegur lagi. Mungkin waktu kecil-kecil, masih kecil, kita pakai rotan juga di kaki, kita pukul karena terlalu bandel. Tuhan menghajar, tapi demi kebaikannya dia. Demikian juga Bapa di surga. Kita dididik, kita dikasih tahu. Anak-anak kadang-kadang dikasih les ini, dikasih les itu. Bukan karena kita jahat, karena kita mau mereka pintar. Kita mau mereka berhasil. Memang ada didikan itu, ada kerja keras, ada sakit, tidak santai-santai, tetapi demi kebaikan kita. Itu semua didikan Tuhan. Maka kita harus, jika kita merespon didikan Tuhan dengan cepat, kita berbalik, ya. Maka dengan mata, dikatakan tadi di ayat Ibrani 12 ayat 2, dengan mata tertuju kepada Kristus. Jadi kita merespon segala sesuatu masalah dengan mata tertuju kepada Kristus. Merespon masalah dengan mata tertuju kepada Kristus. Itu penting. Itu paling penting. Kita cepat berbalik. Jadi supaya dengan begitu, kenapa Tuhan kita diperingati jangan anggap enteng? Karena banyak orang-orang Kristiani di luar sana ya. Sudah ditegur 1-2 kali, dia masih bandel. Sudah ditegur lagi dengan masalah, dia masih bandel. Karena Tuhan bisa menegur kita lewat masalah, lewat sakit penyakit, lewat persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan keuangan, itu kita bisa ditegur lewat itu. Atau juga lewat firman Tuhan yang sedang kita mendengar dari hamba Tuhan. Oh, ini teguran untuk saya. Tuhan bisa menegur kepada kita. Kalau kita peka, kita terima itu, yes. Saya terima didikan Tuhan, saya mau berubah. Saya mau minta ampun.
Tetapi ada orang sudah kena sakit jantung. Contoh sudah opname lama, sudah dilarang ini ya, sudah sembuh. Puji Tuhan. Berdoa, sembuh. Sudah keluar, ulang lagi. Dia punya kelakuan yang lama. Pergi lagi hura-hura, pergi lagi minum-minum di luar. Kurang tidur malam, pergi bergadang. Karena sudah ada teguran Tuhan. Itu cuma contoh. Ada orang yang sudah kena COVID 1 kali. Sudah begitu lama masuk rumah sakit, ada temanku. Lama sekali masuk rumah sakit, bukan di sini ya, di Jakarta. Sesudah keluar itu, pergi lagi. Kena lagi kedua kali. Ini cuma contoh ya, contoh. Banyak contoh yang mana kita tuh bukan Tuhan tidak mau tolong. Karena kita bandel. Kita anggap enteng didikan Tuhan. Nanti kita baca sendiri di rumah itu di Ibrani 12 ayat 7-8. Kenapa kita diperingati ulang-ulang? Karena kita tidak mau mendengar. Cuek akan firman Tuhan. Ada orang tidak suka dengar firman Tuhan, memang banyak orang tidak mau dengar. Saya tidak suka dengar, saya tahu itu. Saya sudah tahu, saya selalu dengar. Padahal ini hari rema yang datang, belum tentu sama dengan lalu. Datang ini ada teguran lagi. Nanti berikut Tuhan berbicara. Tiba-tiba kita bisa dengar satu khotbah. Itu mengenai saya. Jadi jangan anggap enteng didikan Tuhan. Pada waktu susah, berdoa kencang. Tidak siang, tidak malam. Di mana? Doa kencang. Bikin mesbah doa. Pokoknya PD belum jalan jam 6 dia sudah hadir. Sesudah berhasil, Tuhan sudah pulihkan. Toko sudah berhasil. Hari PD nanti minggu depan. Saya sibuk. Hari Minggu, ini Minggu saya tidak bisa masuk gereja karena tokoku rame sekali. Di sini tidak ada deh, orang di luar-luar jauh-jauh sana. Kadang-kadang kejadian begitu. Karena sudah ditegur Tuhan, maksudnya apa? Supaya kita berbalik, kita mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan tuh selalu akan berikan kita hikmah, Dia akan berikan kita jalan keluar yang baik. Kalau kita mau mendengar dan menjalaninya. Jadi jangan kita anggap enteng. Kita anggap kita pikir menjadi orang bebal ya. Kita harus berubah. Memang tidak gampang orang berubah. Ada tiga poin, tapi barangkali kita tidak baca lagi itu. Nah, itu ada Yakobus. Ada 3 poin kenapa jangan anggap enteng. Karena pertama ada pengujian. Itu sudah pasti kita diuji. Itu Yakobus 1 ayat 2-3. Ya. Yang kedua ada pemurnian. Saya ada catat saja pulang baca. Kalau saya jelaskan satu-satu akan lama. Yang ketiga ada kelayakan. Kita diuji dulu, masuk diuji dulu. Supaya kita dimurnikan. Dimurnikan itu saya lihat coba di Mazmur 66 ayat 10. Satu ayat. Kalau Yakobus itu semua sudah biasa baca ya. Apabila kamu jatuh itu kamu tahu imanmu ketekunan. Kalau di Mazmur itu yang 66 saya baca satu. Aduh, kenapa tadi sedih? Mazmur 66 ayat 10. Ayat 10? Ya, ayat 10 ya. Ya, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Yang paling jelas kita baca di Zakaria 13. Ayat 8 dan 9. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Ada di sini dia, saya baca di sini aja. Ada di sini ya.
Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Tuhan murnikan kita. Masuk ujian dulu, baru kita dimurnikan. Supaya apa? Supaya kita layak. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutinya itu bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Kita bisa baca itu di rumah. Jadi didikan Tuhan itu ada maksudnya. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Yang pertama itu, ada 3 poin. Yang kedua, respon kita terhadap didikan Tuhan. Yang kedua, jangan putus asa. Ya, paling bahaya kalau kita putus asa. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi jangan putus asa. Yesus taat setia sampai mati di atas kayu salib. Memang tidak mudah, tetapi firman Tuhan akan menguatkan kita. Kita itu ayat 9 sampai 11 nanti kita baca, kita tidak akan baca lagi. Jadi saya mau jelaskan. Ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan itu tidak mendatangkan sukacita, itu, tetapi kemudian menghasilkan buah kebenaran. Jadi memang ada tujuan. Jangan putus asa. Didikan Tuhan itu ada tujuan, bukan maksudnya kita main-main. Tuhan mendidik kita, Tuhan sayang kita, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Jadi kalau ada masalah, ada penderitaan, kita harus tetap bertahan. Bertahan dengan apa? Mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Jangan lagi cepat putus asa. Karena kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Kita akan menghasilkan buah. Bukti. Kita lihat sekarang banyak yang bertumbuh coba. Liliana bisa jadi pewarta. Semua bisa jadi pewarta. Tony, Vivi, Novi, yang lain-lain. Rita bisa pimpin di mana Amelia sudah jadi ketua WK. Jadi banyak generasi. Itu karena ada mereka tekun belajar. Ada didikan Tuhan. Jangan putus asa. Tetap jalan. Kalau kita lihat tantangan kiri kanan, kita lihat orang mencibir, pasti kita gelisah, kita putus asa. Jangan putus asa. Tuhan sudah janjikan di firman, kamu harus tetap tegar. Jadi ada yang menghambat untuk kita maju. Ingat ya. Jadi jangan sampai putus asa. Dalam segala hal itu di 2 Korintus 4 ayat 8-9. Bisa dicatat. Ya. Rasul Paulus berkata, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kita baca saja itu. Ini Imamat 20, penting ini. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Kita mungkin semua tahu ini mengenai bejana. Ya? Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali dan menjadi bejana menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Hai kaum Israel. Jadi saya tidak jelaskan banyak karena firman Tuhan sudah jelaskan nih. Ya. Kita dibentuk seperti tanah liat. Jadi kita harus belajar hidup kudus, memang ada proses. Bila mana bisa orang bisa hidup kudus? Ya. Mulut harus kudus. Telinga harus kudus. Mata harus kudus. Tindakan harus kudus. Kudus itu bukan jadi pastor atau jadi suster. Mata melihat yang baik, yang positif. Mulut berkata yang baik. Jangan di muka lain, di belakang lain.
Ya, telinga mendengar yang baik. Hati pasti menjaga hati, tidak gampang menjaga hati. Kita mau kudus. Orang bilang tidak mungkin ada melanggar Alkitab. Boleh kita hidup tidak melanggar. Sadar. Kalau kita pikir, Ais, biar nih, ini hari saya minta ampun sama Tuhan, besok saya berdosa lagi deh. Nanti besok saya minta ampun lagi. Nah, boleh begitu. Kita harus sadar. Dan kita minta Tuhan kuduskan kita punya mata melihat yang baik. Kita biasa jatuh dalam dosa dari mulut. Mulut tidak kudus. Kita harus jaga kita punya hati. Kita harus belajar, dididik untuk hidup kudus. Belajar untuk menerima, berpegang pada ketetapan dari firman Tuhan. Tidak gampang jadi pelaku firman Tuhan. Tetapi kalau kita mau berdusta, kita ingat, jangan saya. Saya mau marah. Oh, jangan terlalu marah. Aduh, jangan. Itu kita ingat saja yang hal-hal kecil kita lewati. Hal kecil kita lewati. Bagaimana kita mau membawa terang kepada orang lain menjadi garang, kalau kita diri kita sendiri saja tidak beres. Makanya Tuhan mau didik kita. Mungkin kita tidak tahu di bagaimana dari saya atau dari Sun. Ya masih perlu kita masih perlu dimurnikan lagi. Supaya kita layak janji Tuhan. Jadi kita seperti bejana yang habis. Jangan menyerah. Kalau orang sudah putus asa, menyerah, saya tidak datang nih deh. Saya tidak mau ikut doa. Putus asa sama sosial. Jadi kemarin saya tersinggung sama umpamanya contoh. Ini tantangan, jangan menyerah. Sudah putus tidak nih, kita maju. Kita harus bangkit, kita harus bangun. Semangat kita harus kita pupuk. Saya ayat 12. Kuatkanlah tangan yang lemah, lutut yang goyah, kan jalan kakimu, sehingga yang ayat 12. Kadang-kadang dalam keadaan sulit dan keadaan berat, situasi berat ya, mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan beban kita. Kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita. Kalau kita tidak mau datang sama Tuhan, berarti kita sombong. Ya? Ingat, sekali lagi saya ingatkan, kita masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Didikan Tuhan hanya sementara. Kita akan lewati dan kita akan keluar dari pencobaan. Tidak untuk selamanya kita tinggal di dalam pencobaan. Ya, kita harus ingat, selain jangan putus asa, kita jangan menyerah. Karena banyak orang menyerah. Tidak mau nih saya sudah jadi nih. Menyerah. Jangan putus asa. Tetap teguh, tetap tegar. Kuatkanlah tangan yang lemah dikatakan. Lutut yang goyah. Luruskanlah jalanmu. Ini pesan Tuhan. Jadi kita harus responi peringatan Tuhan dengan semangat. Respon yang benar. Ya. Jadi saya tadi katakan sekali lagi, murnikan lagi. Perlu digesek-gesek supaya licin. Mungkin mulut kita masih jahat. Jadi kenapa doa kita belum dijawab? Atau pikiran kita masih jahat? Tuhan kan terlebih tahu. Kita anggap kita sudah benar. Belum tentu. Mungkin ada yang di dalam kita. Ada yang tidak benar. Tuhan mau kita selesaikan perlombaan ini dalam mencapai kemenangan. Saya akan baca di 1 Korintus 11 ayat 31, 32. Kalau kita
menguji diri kita sendiri, harus menguji diri sendiri ya. Hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, Tuhan sayang sekali sama kita. Dia tidak mau kita binasa. Makanya dia didik kita. Harus dididik. Tidak bisa tidak didik. Kita diingat lagi di Ulangan ayat 23. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada tanya atau tidak. Kita harus selidiki hidup kita. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jelas ini kan bukan kata-kata dari Ibu Alce, tapi firman Tuhan yang berkata, jangan kita menyerah, karena memang kita diuji, supaya kita jangan binasa. Tuhan luar biasa ya. Tuhan mau kita menguji diri kita sendiri. Jadi jangan kita cuma tunjuk-tunjuk orang, tapi kita mesti tunjuk kita punya diri juga. Jadi mari kita berpegang pada perintah-perintahnya. Jadi dari firman Tuhan yang jangan menyerah, ini ada 3 poin itu. Kita masuk ujian kerendahan hati dari Ulangan 8 ini. Untuk ujian untuk kita bisa taat atau tidak. Dan ketiga, untuk kita percaya jadi pelaku firman. Kita sedang masuk dalam proses. Kita harus uji diri kita sendiri. Memang, kembali saya katakan, tidak sempurna. Kita sampai kita pada waktu Tuhan panggil kita, baru kita belum sempurna. Tetapi Tuhan melihat akan hati niat kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita diingatkan seperti bangsa Israel yang dididik 40 tahun. Supaya iman kita bangkit. Tuhan tahu situasi saudara dan saya malam hari ini. Tuhan peduli, Tuhan perhatikan. Inilah pribadi Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Maka malam hari ini kita sudah belajar. Ada lebih banyak, kita ambil 3 poin. Kita sedang masuk dalam perlombaan wajib. Ya, kita masuk dalam didikan Tuhan, dan didikan Tuhan itu kita harus lewati. Kita melewati lembah kelam. Kita tidak tinggal di dalam lembah kelam. Kita baca di Mazmur 23, kita melewati lembah kelam. Kita ingat cerita Ayub. Mungkin kita tidak seperti Ayub yang luar biasa dia menerima ujian. Tetapi akhirnya kita lihat di Ayub 42, Ayub menerima kemenangan. Berapa kali lipat daripada. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Buat apa kita baca firman Tuhan kalau kita tidak mau belajar? Ada 3 hal kita belajar. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa. Dan kita tidak boleh menyerah. Amin. Ya, peringatan kita malam hari ini. Kita semangat, kita bangkit. Karena Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu memelihara kita. Bukti sampai hari ini kita masih ada. Betapa Tuhan luar biasa. Saya ingat, ini belakangan ini sesudah COVID ya, sudah hampir 3 tahun ya. Dulu saya begitu sibuk ya, sibuk, hampir setiap hari sibuk. Dalam berapa tahun tuh sibuk dan saya tidak merasa. Dan itu Tuhan Tuhan ingatkan saya. Betapa Tuhan pelihara saya. Jarang dengar saya sakit. Saya mesti melayani suamiku. Saya mesti melayani, mau ikut pelayanan. Saya lagi semangat-semangat ikut seminar ini, seminar itu, ke sana kemari. Tapi betapa Tuhan pelihara saya. Terus sekarang mau mengeluh, tidak bisa mengeluh.
saya ingat itu kebaikan Tuhan. Tuhan pelihara saudara dan saya. Jadi kalau kita ada masalah, persoalan, mari kita ingat, ini hanya didikan Tuhan, hanya sementara. Jangan kita putus asa, ya, jangan menyerah, tapi mari kita terima didikan Tuhan dengan hati terbuka, dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Ya, kira-kira itu. Terima kasih sudah bergabung ya malam hari ini.